Shalom. Selamat pagi semua. Puji nama Tuhan, kita masih tetap bisa beribadah. Itu karena anugerah yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus. 2 hari yang lalu, bagi yang merayakan Imlek, saya mengucapkan Kyong Hee Facai, Sinin Kuailer. Dan hari ini bertepatan dengan hari kasih sayang, di mana kita sebagai umat Tuhan, kita tetap merasakan kasih dan sayang setiap hari. Happy Valentine Day. Kita mau bersyukur atas kasih setia Tuhan sepanjang hidup kita. Kita bersaat teduh. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu mengucap syukur untuk setiap kasih dan anugerah-Mu di dalam setiap perjalanan hidup kami. Sehingga pada saat ini kami akan memulai ibadah. Biarlah ibadah pada pagi hari ini Tuhan, Engkau pimpin dari awal pertengahan akhirnya, sehingga apa yang kami lakukan menyenangkan dan memuliakan nama-Mu. Acaralah Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Kita mau sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Kita katakan segala pujian syukur.
Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah kekasih jiwa kita semua. Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu karena kasih-Mu. Yesus Kristus yang menjadi kekasih hati kita. Haleluya. Yesus kekasih jiwa kita. Pagi hari ini kita akan berjumpa dengan Dia. Di hati
semua dalam kehidupan kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah sumber kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah Yesus yang setiap saat selalu siap menolong kami. Kami percaya kepadamu, karena di dekat hati, di dekat kami, hati kami tenang Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu, atas kasih setia-Mu, atas kemurahan-Mu, atas kebaikan-Mu di sepanjang perjalanan hidup kami. Kami bersyukur atas pujian penyembahan kami. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk. Bisa lupa duduk. Shalom. Shalom. Mungkin Kak saya buat semuanya, baik yang di sini maupun yang di rumah. Bentar ya. Ya. Puji Tuhan, kita sudah sampai, kita pakai tahun internasional aja. Karena yang dinamakan Sinja itu nggak salah, tapi yang jadi ukuran kita tuh yang nasional aja, internasional ya, yang seluruh dunia pakai. Kita masuk dalam bulan yang kedua, minggu yang kedua di tahun ini. Genaplah firman Tuhan buat kita. Kita akan memasuki masa-masa yang sangat sukar, masa-masa yang sulit. Dengan keadaan yang ada aja sekarang ini, kita sudah merasakan sangat sulit. Kebebasan kita terancam, ya, mau dekat-dekat keluarga juga terancam. Saya pikir, saya melihat, bahkan saya mendengar, saya membaca, apalagi di hari raya kebudayaan kayak seperti yang kita hadapi ini, nggak ada tuh yang berani kumpul satu dengan yang lain. Biasanya event-event keluarga ya, yang terbesar ya pertemuan di hari raya, baik hari raya China atau Chinese ini, apapun hari Lebaran, apapun hari Natal. Biasanya kita kumpul keluarga, tapi kali ini banyak orang yang juga ngeluh gitu ya, jenuh dengan situasi yang ada. Kebebasan kita benar-benar dibatasi dengan situasi yang ada. Baiklah, bagi anak-anak Tuhan, kita nggak tinggal diam, tapi kita terus berdoa ya. Kita taat pada peraturan untuk membatasi situasi yang sedang kita hadapi saat ini, agar jangan lebih berkembang lagi. Kita berdoa dengan hati yang penuh kesungguhan, sehingga kita melihat tangan Tuhan bekerja di negara kita. Hari ini kita akan menyambung. Saudara boleh buka di dalam kitab Wahyu, seperti yang saya katakan pada minggu lalu, karena minggu lalu kita ada perjamuan, jadi waktu kita sangat terbatas. Sebelum kita memulai memasuki ayat-ayat yang baru hari ini, adakah di antara kita yang mau bertanya mengenai Wahyu pasalnya yang ke-21? Boleh saudara buka. Wahyu 21 ini selesai sudah pada minggu lalu. Saya beri waktu beberapa menit untuk saudara lihat di dalam Alkitab kita, Alkitab yang saudara pegang, maka saya harap semua ada Alkitab di tangan. Kita biasakan, karena inilah buku kehidupan buat kita. Saya berikan waktu untuk nggak lama ya, 2 menit. Ada yang mau tanya tentang Wahyu 21, silakan, atau mau lihat dulu gitu, silakan. Jangan lama-lama karena waktu berjalan terus.
Ada? Ya kalau nggak ada, kita lanjutkan ke Wahyu 22. Kita ambil perikop yang pertama dari ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kita bergantian. Karena nggak banyak, saya mau kita banyak baca Alkitab. Nanti setelah habis dari 5 ayat ini kita ulang lagi ke ayat 1 bagi yang belum kebagian gitu ya. Baiklah, kita akan memulai. Saya akan memulai membaca ayat pertama dari Wahyu 22 ayat pertama. Lalu ia menunjukkan kepadaku. Ia ini sebenarnya harus huruf besar ya. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Ayat 2. Ya. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ayat 3, maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. 4. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. 5. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Masih ada yang mau baca, kita ulang dari ayat pertama. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Dua, di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi lama. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis dalam dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Amin, luar biasa. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, ini kurang bagus ya. Jelas? Kurang ya? Itunya, soalnya kayaknya tolong deh. Baterainya kali ya, ini nyala kok. Ganti dulu. Oh, ganti dulu baterainya. Baiklah, suara saya juga bisa sampai ke belakang. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasih, dari ayat pertama kita melihat, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir sama aja kayaknya. Sama nggak? Sama aja. Nah ini baru bagus, thank you ya. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus,
Yohanes menuliskan kiasan yang dia lihat di dalam hidupnya ketika Tuhan menunjukkan kepadanya untuk menuliskan kitab Wahyu ini. Jadi kita lihat apa yang dituliskan Yohanes, dia melihat apa yang Tuhan suruh saat itu supaya kita sekalian mengerti akhir hidup kita nanti kemana. Air kehidupan. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, ingat pada suatu saat Tuhan Yesus pergi ke sebuah kota yang bernama Samaria. Di kota itu ketika ia berada di tepi sumur dari Samaria, dia berjumpa dengan orang-orang yang datang mengambil air, dan Yesus bertemu dengan seorang wanita di sana, dan wanita Tuhan Yesus berkata, "Aku akan memberikan kepadamu air yang kamu minum, tidak akan haus lagi." Ingat ya, yang kamu minum tidak akan haus lagi. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita ini hidup sehari-hari sangat membutuhkan air dalam kehidupan kita. Coba saudara jarang minum secara manusia, tubuh yang masih ada sekarang ini, banyak yang kita hadapi yang enggak enak dalam tubuh ini. Saudara jarang minum, lama-lama kering, sehingga banyak penyakit yang kita hadapi. Bisa penyakit ginjal ya kalau orang malas minum. Maka saya bilang kepada kita semua, jangan pernah malas minum selagi kita masih bisa minum. Selagi kita bisa minum. Karena apa? Karena saya sering berjumpa dengan orang yang sudah sakit parah. Ada satu penyakit diabetes yang parah banget itu, sudah pada tingkat terakhir itu minumnya ditaker. Ditaker cuma berapa cc gitu. Gak boleh minum terlalu banyak. Jadi kita masih boleh minum sebanyak-banyaknya, silahkan minum sebanyak-banyaknya, karena tubuh kita membutuhkan banyak sekali air ya. Jadi jangan malas minum. Kalau anak-anak muda malas minum, siap-siap aja bahwa nggak sampai akhir hidup saudara sudah punya penyakit, bermacam-macam penyakit. Nah, kita butuh banget dengan air. Sebagian besar dari kehidupan kita ini, kita butuh air. Ya, sangat butuh dengan air. Baik untuk mencuci, baik untuk masak dan sebagainya, kita membutuhkan air. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ini air sementara yang kita dapati di tengah-tengah dunia ini. Tapi dalam roh kita, Alkitab berkata kita butuhkan air kehidupan yang hanya mengalir dari Kristus. Kayak apa sih air kehidupan itu? Apakah itu merupakan air yang turun dari gunung yang bilang ini air segar ya? Air yang banyak oksigen gitu. Air kehidupan ini artinya kita menerima kehidupan yang pasti yang dipancarkan oleh Yesus sendiri. Maka ayat ini berkata, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan. Ini gak ada lagi kematian. Ini hidup selama-lamanya, hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu gak bisa dari lain, hanya mengalir dari Kristus sendiri. Apa ya? Belakang harus renovasi. Oh, tembok luar ya. Gak usah perhatiin deh. Nah, kita lihat saja di Alkitab kita, kalau nggak lihat di depan. Jadi air kehidupan ini, yang dimaksud dengan air kehidupan ini, hidup yang kekal yang kita dapat hanya dari Yesus. Ini air kehidupan ini berbicara tentang roh Allah yang mengalir dalam hidup kita. Jadi rohani kita tetap kuat. Roh kita itu tetap kuat. Kita bisa menghadapi semua situasi dengan hati yang tenang. Karena hati yang tenang adalah kekuatan bagi kita, baik bagi roh jiwa kita juga bagi tubuh kita. Coba orang hidupnya yang gak tenang, ya, banyak hal yang bisa dihadapi yang gak terpikirkan, yang menyusahkan hidup. Coba orang gak tenang itu kepalanya bisa sakit, ya.
seluruh tubuhnya juga bisa sakit. Jadi ini Alkitab ayat ini berkata, Yesuslah kekuatan roh yang ada pada kita. Maka sekalipun di tengah-tengah pandemi ini, saya tetap minta saudara sekalian untuk tetap baca firman Tuhan, tetap berdoa, tetap menyanyi, memuji Tuhan. Itu kekuatan kita. Air kehidupan itu akan mengalir dalam hidup kita. Roh kekuatan dari Tuhan akan tetap membuat kita bisa berpikiran panjang, ya, bisa berpikiran jernih. Kita bisa berpikiran bijak, nggak asal-asalan hidup ini. Karena keputusan manusia belum tentu pasti baik, tapi yang Tuhan berikan kepada kita roh kekuatan akan membuat kita tetap berdiri tegak di tengah-tengah kesulitan yang amat besar sekalipun. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, di tengah-tengah kesulitan, mari kita buka hati kita biar roh Allah mengalir dalam kita. Karena roh itu akan membuat kita tenang menghadapi semua. Orang tenang itu umurnya akan panjang, ya. Orang tenang itu pikirannya akan sehat. Orang tenang itu dia akan berpikir semua dengan baik, nggak ambil keputusan asal-asalan. Kita butuhkan air kehidupan selama kita masih di bumi ini. Air kehidupan yang dialirkan oleh kuasa Allah. Jadi air kehidupan ini berbicara tentang Kristus sendiri sumber kehidupan itu. Dikatakan jernih bagaikan kristal yang Tuhan berikan kepada kita, itu nggak ada yang cacat. Amin. Nggak ada yang cacat. Yang Tuhan berikan kepada kita itu jernih. Yang Tuhan berikan kepada kita ini supaya dunia melihat bahwa Tuhan itu dahsyat luar biasa. Jadi yang Tuhan berikan kepada kita kita lihat dari ayat ini berkata jernih seperti kristal, baik hidup sekarang ini ataupun nanti ketika kita jumpa dengan Tuhan. Kehidupan yang jernih bagaikan kristal yang mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Ada perbedaan nggak ini antara tahta Allah dan tahta anak domba itu? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ini keterbatasan bahasa Indonesia juga kadang-kadang membuat kita tuh bingung. Kok ada Allah, ada anak domba, ya enggak? Nah, ini yang dimaksud dengan sini, Allah dan anak domba itu enggak dipisah-pisahkan. Tata Allah dan tata anak domba itu satu. Allah dia anak domba itu ialah Allah sendiri, ialah Yesus Kristus. Jadi bukan di tata itu ada Bapa sendiri satu orang, lalu ada anak sendiri satu orang, lalu ada Roh Kudus sendiri satu orang, enggak seperti itu. Allah anak domba itu satu. Ya, jadi kadang-kadang kita punya kiasan bahasa ini banyak. Yang kadang-kadang kita juga membuat orang yang belum mengerti banyak, maka harus belajar tentang firman Allah. Ada yang berpikir Allah itu sendiri, ya kan? Anak itu sendiri, Roh Kudus sendiri, itu tidak. Tiga di dalam satu, tiga perkataan di dalam satu. Kalau kita lihat Allah ya anak domba itu. Anak domba itu ya Allah sendiri, ya. Jadi kita lihat ayat ini, yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Jadi kita lihat bahwa yang dikatakan oleh Alkitab ini, tahta Allah dan tahta anak domba itu satu, tidak terpecah-pecah menjadi dua bagian yang dimaksud oleh ayat ini. Kehidupan yang kelak bersama dengan Tuhan itu kehidupan yang diceritakan di sini, yang ditulis ini aman. Saudara, kadang-kadang di tengah-tengah dunia ini kita nggak aman. Nama aman banyak, ya. Tapi kadang-kadang kita nggak aman melihat situasi. Apalagi sekarang ini, semua kita saling takut jangan tersinggung. Kita masing-masing harus menjaga diri kita, ya, karena memang dunia yang kita hadapi ini nggak aman. Tapi kita percaya deh, kalau Tuhan izinkan kita ada di tengah-tengah dunia ini,
Kita berkata Tuhanlah perlindungan kita, amin. Di dalam Tuhanlah kita aman, di dalam Tuhanlah kita tenang, di dalam Tuhanlah kita bisa berpikir dengan tenang. Kiranya firman Tuhan yang kita pelajari dari ayat pertama dari pasal 22 ini memberikan pencerahan kepada kita sekalian. Ayat 2. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ini yang Yohanes lihat. Apakah jalan dalam kerajaan sorga nanti ada pohon-pohon yang seperti kiasan yang kita baca pagi ini? Tidak seperti itu, tapi yang melambangkan. Kenapa Yohanes menuliskan seperti itu? Melambangkan bahwa kehidupan yang aman hanya ada di dalam Yesus. Coba di dunia ini aja, kita kalau berjalan kanan kiri ada pohon, kita nggak kena terik matahari, nyaman ya, enak ya rasanya, sejuk gitu, sejuk banget. Makanya kenapa orang-orang kota yang nggak ada pohon, kalau saya bilang Taman Surya ini jembatan 5 tuh pohonnya dikit banget, nggak ada, bahkan nggak ada. Ada pohon kecil-kecil ya, orang tanam bunga di depan-depan rumah kayak di sini. Pohon-pohon besar kanan kiri ya. Makanya waktu sudah lelah, banyak di antara kita yang kepingin ke tempat yang dingin, ya nggak? Enak ya kalau kita ke puncak gitu. Padahal di puncak nggak ada apa-apa. Coba kita lihat, adanya apa? Udara ya, udara yang segar. Ya, pohon kanan kiri, enak kita dengan suasana yang seperti itu. Yang dimaksud ayat 2 ini, suasana di sorga nanti, suasana yang penuh dengan damai sejahtera, aman, nggak lagi kepanasan, nggak usah pasang AC, ya, di sana sudah aman. Jadi Yohanes menunjukkan kepada kita yang di dalam Yesus ada kehidupan aman di dunia ini dan aman di sana nanti. Kehidupannya segar, kita nggak usah cari-cari lagi. Itu yang Tuhan janjikan, hidup kekal, hidup yang aman, hidup yang berbahagia ketika kita jumpa dengan Yesus. Ayat yang ketiga, maka tidak ada lagi laknat. Nah ini paling enak nih. Laknat itu kutuk ya, laknat itu kutuk. Orang yang hidup dalam kutuk itu gak enak. Kutuk yang kita hadapi dari keturunan nenek moyang ini membuat hidup kita, jiwa kita tuh gak aman. Ada kutuk keturunan ya, ada kutuk dikutuk orang. Kenapa kita masih hidup di dalam dunia ini masih hidup di dalam kutuk? Karena mereka belum menerima pelepasan yang dari Tuhan sesungguhnya. Perlu nggak kita dilepaskan? Perlu. Kalau dulu misalnya kita ini penyembah berhala, ketika kita hidup mulai percaya Yesus, waktu kita menyerahkan diri kepada Yesus, firman Tuhan bisa bilang keselamatan turun bagi kita, kutuk itu lepas dari kita. Dan di tengah-tengah dunia yang kita lihat, yang dikatakan laknat atau kutuk ini seringkali menyusahkan hidup manusia di dunia ini. Tanah-tanah yang kita olah. Satu kali saya lewat kota Cirebon. Waktu saya lewat dari Jakarta menuju ke daerah Solo, saya lewat Cirebon, itu tanaman yang saya lihat saat itu bawang merah. Bawang merah itu besar-besar. Tanah mereka tuh saya lihat subur gitu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya tuh nggak lama di Solo. Habis pelayanan di Solo, saya balik ke Jakarta lagi. Saya pikir saya mau mampir beli bawang buat oleh-oleh. Ketika saya lewat di tanah yang sama, di tempat yang sama, apa yang saya lihat? Seluruh tempat itu sudah nggak ada bawang lagi, tinggal kulit-kulit bawang. Saya berpikir cepet banget gitu ya. Mereka ini kupas bawang pakai apa? Saya pikir kok sekarang tinggal kulit-kulitnya saja di tanah-tanah yang mereka hadapi saat itu.
Saya tanya sama si penjual bawang itu, Pak, saya mau beli bawang. Bapak itu bilang apa? Maaf Neng, bawangnya semua habis dalam 1 malam. Wah, saya kaget. Siapa ambil Pak? Dicuri orang ya? Bukan, dimakan sama hama. Ya, hama apa namanya saya lupa. Itu seluruh berhektar-hektar itu tanamannya bersih dalam 1 malam. Petaninya sedih sekali. Petaninya bilang habis modal kita Bu. Petaninya benar-benar susah hati gitu waktu cerita ngobrol dengan saya. Nah ini maksudnya lambang dari tanah yang penuh laknat, tanah yang tertutup. Kadang-kadang manusia berusaha nggak lihat hasilnya, ya nggak lihat hasilnya. Jadi tanah itu tanah yang terkutuk yang dimaksud dengan laknat ini. Ya biarin mereka keluar lebih tenang di depan. Nah saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, banyak orang menghadapi situasi yang seperti ini di tengah-tengah dunia yang masih dalam kehidupan yang terkutuk. Tanah yang terkutuk artinya kehidupan kita yang sangat-sangat sulit. Di saat kita mengalami yang sangat sulit, saya berharap bagi kita semua jemaat yang sudah ngerti sih aman ya, karena apa kita datang kepada Tuhan. Tapi bagi yang tidak mengenal Kristus dalam hidup, laknat ini bisa membuat orang bunuh diri. Usaha gak maju-maju hancur gitu. Bisa gak buat orang bunuh diri? Bisa. Ya banyak laki-laki yang kuat juga bunuh diri. Tapi Alkitab berkata ketika kita kenal Tuhan, kutuk terlepas dari kita. Amin. Ya kita gak lagi hidup, walaupun kita sama-sama hidup di tengah-tengah dunia bumi yang sama. Tapi saya yakin kita nggak hidup dalam keadaan yang dikutuk lagi. Kutuknya terlepas karena Kristus mati bagi kita sekalian. Nah, Tuhan memberikan gambaran kepada Yohanes ini, kepada kita sekalian, di sana tidak akan ada lagi kutuk. Tidak akan ada lagi tanah yang laknat. Tidak akan ada lagi kutukan dalam keturunan. Saudara yakin bahwa keturunanmu adalah generasi yang diberkati oleh Tuhan. Ya, nggak ada lagi kutuk. Bagi yang percaya loh. Kalau bagi yang nggak percaya, satu kali bukan kesaksian, tapi saya melihat gitu. Saya melihat begini. Saya punya pembantu. Yang bantu saya, ya, yang bantu saya. Dia punya papa. Ayahnya di kampung itu ada tanah. Tanah ini tanah nenek moyang. Yang menurut mereka tanah ini nggak boleh dijual. Tapi satu kali si ayah yang serakah ini dia jual tanah itu, entah uangnya kepake untuk apa gitu. Dia jual tanahnya. Nggak lama kemudian setelah dia jual tanah itu, dia memang bukan orang percaya ya, orang di luar sana. Nggak lama kemudian dia muntah darah dan meninggal gitu. Nah, ini namanya tanah yang terkutuk. Bagi orang dunia masih terjadi masih, tapi bagi kita orang percaya tidak ada lagi kutuk yang mengikat kita. Amin. Nggak ada lagi kutuk yang mengikat kita. Makanya saya sering bilang kepada kita, yuk kita tidak hidup di dalam, kita tidak masuk dalam kehidupan yang dikutuk, tapi kita masuk dalam kehidupan yang diberkati. Karena Ulangan 28 berkata apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara boleh berusaha. Sebelum masuk pagi hari, berkati usahamu ya Tuhan, berkati usaha ini. Tidak ada yang mengikat kita, mengutuk kita dengan yang kita kerjakan. Hidupmu pasti akan disertai dan diberkati Tuhan. Amin. Gak ada lagi kutuk yang mengikat kita. Kalau orang hidup dalam kutuk itu penuh dengan apa? Ketakutan. Wah, takut ini, takut itu ya. Itu hidup dalam keterkutukan. Bukan hanya nanti kita ketemu Tuhan di sana nggak ada laknat, tapi selama kita di bumi, ketika kita
menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita tidak lagi diikat dengan kutuk atau laknat. Nah, maka tidak akan ada lagi laknat mengikuti kita. Tahta Allah, tahta anak domba, artinya tahta yang kekal ini akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya ini siapa? Saudara dan saya akan beribadah kepadanya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini nanti yang dijelaskan oleh Yohanes bahwa di sana kerja kita tuh menyembah Tuhan, menyanyi. Ada yang bertanya kan, enak nggak di surga? Orang-orang bilang enak mau masuk ke sana. Tapi mereka tanya lagi, kita kerjanya apa gitu? Saya bilang di surga kita nggak lagi bikin capcay, nggak lagi kita mikirin potong-potong hewan gitu ya. Karena di sana kita sudah hidup damai kekal untuk selama-lamanya. Nggak ada lagi kutuk yang mengikat kita di sana. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, akan ada hamba-hambanya yang beribadah kepadanya. Siapa? Semua orang percaya. Makanya di dunia ini dilatih hidup kita. Kalau di dunia ini kita nggak ngelatih roh kita, nyanyian dunia aja, lagu-lagunya membuat kita jadi TikTok. Ini lagi demam TikTok nih. Lagi demam TikTok. Banyak nggak anak Tuhan yang ikut TikTok bertobat ya? Banyak. Terutama anak remaja. Tapi kakek-kakek juga kadang ada ya. Saya berharap tidak ada seperti itu. Goyang terus. Jalan juga sambil goyang itu. Jalan goyang beda dengan jalan yang goyang TikTok itu. Sambil kerja juga sambil TikTokan gitu. Semuanya rusak. Ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu ikatan dari kuasa roh dunia yang mengikat kita, membuat kita jauh dari Tuhan. Coba bayangkan kalau kita baca Alkitab sambil goyang-goyang, masuk nggak kira-kira ayat-ayat Alkitab ini di dalam kita? Saya kalau mengerjakan apa-apa, saya nggak mau ada yang goyang loh, ya kan? Misalnya kita lagi kerja nih, ada yang goyang-goyang, kesel nggak? Kesel. Nggak berhenti goyang sana, goyang sini gitu ya. Itu bukan dari Tuhan. Dari Tuhan bukan goyang sana, goyang sini. Dari Tuhan hati yang penuh dengan damai sejahtera. Maka yang suka bertiktok berhadapan dengan Tuhan, kalian salah besar itu. Nah, kita lihat dari tahta Allah, kita belajar beribadah. Belajar yuk dari dunia ini. Angkat lagu pujian bagi Tuhan. Lagu pujian itu kuasanya amat besar. Dicobain, ya, nggak apa-apa mereka masih kecil. Yang penting kitanya konsentrasi ya. Nah, kalau bisa dipisah dulu. Rin dibawa dulu yang kecil. Dibawa dulu. Kamu tangku aja Rin itu yang kecil. Jadi selama bermantungan dia nggak lari-lari. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita latih diri kita. Kalau di bumi ini kita nggak bisa dengar lagu rohani. Di bumi ini kita nggak bisa berdoa, di bumi ini kita nggak baca firman Tuhan. Kita masuk ke dalam penyembahan yang kekal nanti. Banyak orang Kristen yang Tuhan Yesus bilang begini, banyak yang dipilih, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Masuk yuk dalam pilihan. Saya percaya kok kalau kita masuk dalam pilihan Tuhan, bagaimanapun keadaannya Tuhan pasti bela kita. Amin. Tuhan pasti bela kita. Ikut arus, anak Tuhan gak perlu ikut arus. Ya sayang sedikit anak muda. Anak muda gak boleh ikut arus dunia ini. Arus yang benar yang kita ikut, bukan arus dunia ini. Arus yang benar itu waktu kita menyanyi, kita rasakan hadirat Allah. Kita rasakan kok kehadiran Allah turun dalam hidup kita. Terasa, coba aja saudara nyanyi. Walaupun sambil kerja, waktu kamu memuji Tuhan, waktu Tuhan menjamah rohmu, engkau bisa menangis. Menangis bukan cengeng, menangis karena apa? Karena kita puas, kita memiliki Allah yang luar biasa.
Coba kalau kita hidup penuh dengan lagu-lagu TikTok, orang bilang kita apa? Orang gila, ya kan? Sebentar kita goyang sana, goyang sini. Dibilang orang gila, orang gila lah yang goyang sana, goyang sini. Maka bertobat, bilang dengan yang ikut kita, bilang yang sekitar kita, berhenti TikTokan, itu datangnya dari setan. Saudara tahu suatu saat saya ada urusan di mall, saya mau beli apa gitu di mall. Tiba-tiba cucu saya bilang gini, oh sini deh. Saya pikir dia menunjukkan apa? Dia menunjukkan satu perempuan. Itu yang TikTok terkenal, Oma. Itu guru TikTok lah. Itu yang sangat terkenal. Saya lihat orang yang kayak gini kamu kagumi, Yesus nggak dikagumi. Wah, bertobat ya kayak gitu. Kayak apa sih model orangnya? Modelnya celananya pendek, celananya di bawah pantat, kalau nungging udah kelihatan semua, ya itu modelnya. Bajunya tipis, wah benar-benar mengerikan gitu. Nah itu yang ada di dunia ini. Jiwamu akan puas enggak? Mau kenalan dengan model-model bintang yang kayak gitu, bertobat. Gak perlu ya kayak gitu. Ih, si ibu fanatik, si oma fanatik, gak apa-apa. Saya dibilang fanatik gak apa-apa. Yang penting kamu memiliki kerajaan yang hidup, kerajaan surga yang datang dari Yesus. Amin. Itu penting. Karena kalau kita gak belajar menyembah dari dunia ini, bagaimana kita bisa menyembah Tuhan nantinya? Tuhan kasih kita hidup tuh berkaitan loh. Roh ini berkaitan dengan tubuh, walaupun tubuh ini gak kekal. Ya, tubuh ini gak kekal, satu kali tubuh ini akan pergi, akan kembali di mana kita dibentuk. Tapi roh jiwa kita kembali kepada Tuhan. Kita gak bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Kita gak bisa masuk dulu dalam penyembahan dengan hamba-hambanya yang lain di surga sana. Saya rindu kita benar-benar mencintai Tuhan itu dari hati kita. Saya akan hidup dengan Tuhan sejak saya di bumi ini sampai Tuhan memanggil saya pulang. Gak usah takut. Karena janji Tuhan gak usah takut itu pasti tergenapi dengan kita. Pernah gak Tuhan bohong? Tuhan gak pernah bohong. Tuhan bilang janjinya beserta kita. Saya yakin Tuhan beserta dengan kita sampai kapanpun juga. Amin. Yang Tuhan sertai kita tuh indah. Walaupun kita gak hidup di gedung yang bertingkat gitu, gak ada artinya kok. Kalau kita hidup dalam gedung yang bertingkat besar gitu, lalu gak ada damai sejahtera, gak ada artinya. Damai yang dari Tuhan itu yang dilambangkan air kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Sejak di bumi ini, Dia tuntun kita sampai jumpa dengan Yesus di seberang sana di surga yang mulia. Ini tujuan. Bukan hanya nanti akhirnya kita hidup baik. Enggak, sekarang Tuhan tolong kita. Tuhan berikan kepada kita hidup yang beda dengan dunia ini. Beda. Di tengah-tengah situasi yang sangat sulit seperti ini, banyak orang-orang yang bukan hanya mengeluh, bahkan orang-orang yang menderita. Tapi bagi kita sekalian, kita masih terpelihara dalam anugerahnya. Amin. Kita ini terpelihara tahun demi tahun lewat, dipelihara sampai hari ini. Biarlah kita hidup dalam anugerah Tuhan, bukan hanya sementara, tapi sampai selama-lamanya. Kita maju ke ayat yang berikutnya. Ayat yang keempat, dan mereka akan melihat wajahnya. Kangen gak jumpa Yesus? Itu kekasih jiwa kita. Orang yang berjumpa dengan Yesus, orang itu akan berhasil. Ya. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Saya yakin bahwa nama Yesus ada dalam hidup kita. Nama yang ada di pikiran kita, nama yang di hati kita. Maka saudara berjalan di dalam nama Yesus, saudara akan menjadi berkat selama masih di bumi ini. Kenapa Tuhan izinkan saudara ada?
Karena Tuhan mau saudara jadi berkat bagi keluarga, bagi orang luar, bagi siapapun juga. Maka bagi kita yang sudah memegang Kristus menjadi Tuhan kita, pertahankan sampai Tuhan panggil kita pulang. Nama yang berkuasa. Ayat terakhir dari perikop ini, dan malam tidak akan ada lagi di sana. Ini kembali seperti waktu Tuhan ciptakan Adam dan Hawa lalu. Memang tujuan Tuhan enggak orang jatuh dalam dosa, enggak. Itu kemauan manusia. Tuhan mau manusia itu punya umur yang panjang, yang di dalamnya Tuhan bergaul dengan dia. Waktu Adam dan Hawa ada di Taman Eden, Tuhan sering datang bergaul dengan mereka. Maka mereka tahu waktu kapan Tuhan datang. Alkitab berkata waktu angin sepoi-sepoi, suara Allah datang memeluk mereka, suara Allah datang bercakap-cakap dengan mereka. Memang ayat-ayat seperti ini tidak ditulis satu persatu di Kejadian. Maka kita harus belajar. Tuhan cinta manusia, dia bersekutu dengan manusia. Dia ingin manusia selalu bersatu di dalam Tuhan. Maka Yohanes 15 berkata, aku ada di dalam kamu dan kamu ada di dalam aku. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, persekutuan dari Tuhan dengan manusia. Tuhan merindukan saudara bersekutu dengan dia. Dan kita lihat waktu di Taman Eden, umur Adam bisa dihitung, nggak ada yang bisa dihitung, nggak bisa ada yang menghitungnya. Umur Adam 960 sekian, 9 kalau saya nggak salah. Itu dihitung dari sejak kapan? Dari sejak manusia jatuh ke dalam dosa, baru 1 hari. Kalau kita kan manusia lahir 1 hari, kemudian sampailah waktu demi waktu mencapai 1 tahun, 2 tahun, dan terus sampai usia tua kita. Tapi waktu pertama Allah menciptakan Adam dan Hawa, nggak ada waktu. Itu kekal, nggak ada waktu. Yang bikin tidak kekal ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, masa atau hal yang seperti itu Tuhan akan kembalikan kepada kita ketika kita jumpa Yesus. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Berarti nggak ada lagi kesusahan, nggak ada lagi batas waktu yang kemudian meninggal, itu nggak ada. Ini yang dinamakan selama-lamanya. Ini yang dikatakan hidup yang kekal, abadi, bukan fana. Malam tidak ada lagi di sana, kesusahan tidak ada lagi di sana. Dan yang ada pada Tuhan tidak memerlukan matahari. Kenapa? Matahari bisa berganti, berputar. Tapi siang di sana tidak pernah berganti karena cahayanya dari Yesus sendiri. Dahsyatnya. Dahsyat ini. Mereka tidak perlu lagi cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ini tujuan kita. Jadi jangan gampang menjual iman kita. Banyak orang Kristen gampang menjual iman dia. Ketika masih muda, masih remaja, jumpa orang-orang yang di luar Tuhan, bilang begini, nanti saya bawa dia kepada Tuhan. Itu saya bilang sangat sulit. Jangan jual Yesus dengan apapun yang ada di dunia ini. Amin. Yang pertahankan dia sampai kita jumpa dengan Yesus. Tuhan memberkati kita. Ada yang kurang jelas dengan firman Tuhan. Jadi yang dimaksud air kehidupan itu bukan air aqua, air revero gitu ya, tapi Kristus sendirilah yang memuaskan jiwa kita sekalian. Amin. Ada yang mau tanya? Saya tunggu 1-2 menit. Kalau saya tidak salah dengar kan kata Ibu yang malam tidak ada lagi kan terang terus kan. Kata itu kembali seperti semula awalnya. Kan? Tapi kalau tidak salah di Kejadian kan Tuhan menciptakan terang dan gelap. Berarti kan dari awal memang udah ada terang, udah ada gelap, bukannya dari kembali ke semula.
Gini, yang saya maksud tadi, kembali Tuhan mau kan manusia itu waktu diciptakannya tidak ada kematian. Ya, waktu Tuhan menciptakan manusia pertama, Tuhan nggak pernah merancangkan ada kematian gitu. Nah, mereka tahu nggak ada hari-hari? Mereka nggak tahu karena waktu Adam dan Hawa diciptakan itu belum ada usia, karena kekal. Nah, waktu manusia merusak hidup yang kekal ini, Tuhan tuh merindukan mengembalikan manusia kepada awal, yaitu hidup yang kekal yang nggak ada siang dan malam. Di waktu kapan? Di waktu manusia sudah ditebus dosanya dan waktu jumpa dengan Yesus yang kekal. Contohnya gini, orang-orang yang meninggal sekarang yang di dalam Tuhan, mereka itu juga nggak ada umur lagi loh. Ketika mereka jumpa dengan Tuhan masuk ke Firdaus, sekarang sudah nggak ada umur. Tanya misalnya Pak Yosef sekarang umur berapa? Mungkin kita hitung umur di dunia, tapi di sana nggak ada lagi umur ya. Jadi di sana orang nggak bisa tua lagi, nggak ada kematian lagi di sana. Itu baru di Firdaus. Nanti ketika Tuhan mengeluarkan orang-orang itu yang kita baca di 1 Tesalonika kemarin pasal 4 ya, di Alkitab berkata apa? Dari sana mereka akan dikeluarkan ketika udah waktunya, itu waktu Tuhan, tentu bukan waktu kita. Yohanes 14 ayat 1, 2, 3 berkata apa? Aku pergi menyiapkan tempat bagimu. Kalau tempat itu sudah siap bukan untuk satu orang, untuk semua. Kalau sudah siap tempat itu, maka Tuhan akan datang kembali dengan sangkakalanya, mengangkat yang hidup, membangkitkan orang mati, menyatukan kita di sana. Dan di sana nanti ketika langit dan bumi lenyap, nggak ada lagi hari. Selama-lamanya ada hari, nggak ada hari. Nah, kembali lagi, kan Tuhan menjadikan langit dan bumi itu ada hari pertama ya. Yuk kita belajar Kejadian pasal 1. Nggak apa-apa ya, namanya kita belajar. Kejadian pasal 1, gampang banget tuh nyarinya di depan, ayat 1 dan 2. Baca dulu dong, Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan alam atau permukaan air. Ya baik. Kejadian 1 ayat 1 bilang begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Perhatikan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada apa di sana? Langit dan bumi ada apa? Coba lihat. Udah nggak dapet ya? Sekali lagi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada apa Robi? Ini para insinyur nih. Ada apa-apa gelap gulita. Coba lihat ayat itu, ada apa di ujung ayat itu? Kosong. Ya nggak apa-apa, nggak ada yang hukum kok, biar kurang bener gitu. Cuma roh Allah aja yang melayang-layang. Perhatikan. Untuk menyingkat waktu ya. Nona, kamu bawa adikmu keluar bisa ya, nah ya. Bagus kamu bisa ke gereja pagi. Nah, main depan sini aja ya, jangan jauh-jauh ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi itu ada titik. Ada titik kan? Artinya titik ini ada batas dari ayat 1 sampai ke ayat 2. Lalu bumi di ayat kedua berkata apa? Rusak kan? Nah, jadi dari ayat 1 ke ayat 2 tuh punya tenggang waktu berjuta tahun, bisa-bisa seperti penyelidikan dijumpai fosil-fosil binatang purba yang sudah berusia berjuta tahun, bisa-bisa. Adanya di mana? Adanya di ayat 1. Kalau kita lihat kan sekarang fosil-fosil binatang purba ada yang mengeluarkan minyak dari dasar bumi ya kan? Tulang-tulang binatang purba gitu. Itu hidup di ayat 1. Ayat 1 yang belum punya waktu. Ayat 1 ribuan jutaan tahun udah. Maka sekarang kita sering dengar bumi udah rusak, udah tua gitu ya. Ini udah
di ayat 1 ini udah hidup. Bumi yang Tuhan buat ini udah lama sekali. Saya nggak bisa hitung waktunya dan tidak ada orang bisa hitung waktunya. Antara ayat 1 dan ayat 2 itu jaraknya panjang. Kenapa bumi ayat 2 berkata rusak? Saya yakin Allah kita tuh Allah yang sempurna. Gak mungkin menciptakan sesuatu yang gak sempurna. Ya kita aja ciptaannya biar keturunan orang berdosa, kita nih sempurna loh, sempurna berpikir, ya kan? Sempurna. Jadi kalau kita perhatikan ayat 1 ini dengan perhatian, dengan kita perhatikan perkembangan yang ada di dunia ini dengan fosil binatang purba yang berjuta tahun mereka hidup tuh di ayat 1. Nah, ayat 1 ini kita lihat Alkitab tidak menjelaskan dengan jelas bahwa sudah ada hari, sudah ada matahari, bulan. Saya pikir di sini belum ada karena terang. Di sini terang dari Tuhan. Ayat 2, ketika bumi ini rusak, siapa yang merusak bumi ini? Waktu Allah membuat malaikat yang memberontak dengan Tuhan dicampakkan ke bumi ini, terjadilah ayat 2. Karena apa? Tidak ada setan yang senang dengan ciptaan Allah yang baik, enggak. Tuhan menciptakan ayat 1 itu rencananya buat manusia tinggal dengan damai dan aman. Tapi dirusak oleh iblis sampai semuanya punah. Tapi rencana Tuhan gak pernah punah. Kalau iblis merusak bumi ini, Tuhan membuat apa? Dari hasil-hasil yang dirusak oleh iblis itu, Tuhan membaharui kembali bumi ini. Dan hasil-hasil binatang purba yang kita bisa lihat mengeluarkan yang menguntungkan manusia kok. Baru setelah Allah melihat, aduh ciptaanku dirusak oleh iblis, maka saya harap anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan jangan menyerahkan hati dan hidup kita kepada iblis. Kita akan dirusak. Contoh yang saya berikan kepada kita ini contoh sedikit. Kita boleh nggak ikut Cynthia? Boleh, saya hargai kok kalau itu kebudayaan. Tapi hanya sebatas kebudayaan. Bukan itu menjadi berhala bagi kita gitu. Kalau nggak Cynthia kita nggak kalau Cynthia kita Persebaya gitu yang waktu lalu udah saya bahas nggak boleh nyapu rumah sebagai itu yang nggak boleh. Menghargai satu dengan yang lain boleh, oh boleh banget, apalagi makan kue Cynthia-nya, ya. Saya dikirimin bolu enak-enak gitu, itu bagus. Yang tidak baiknya apa? Kita mengikuti tradisi penyembahan berhalanya, itu yang nggak boleh, ya. Dijauhkan itu dari kita semua. Kemudian pantangannya dijauhkan dari kita. Saya kembali lagi nih supaya cepat dari Alkitab ini. Memang kita belajar butuh waktu. Apa yang datang dari iblis itu nggak ada yang baik. Dia rusak bumi ini. Waktu Roh Allah melayang-layang di atas bumi ini dan Tuhan sedih-sedih ciptaannya dirusak oleh iblis, maka dibaharui oleh Tuhan pada ayatnya yang ketiga. Ada siang dan malam, supaya manusia mengenal waktu. Nah, setelah Tuhan menempatkan Adam dan Hawa, karena mereka belum berdosa, mereka nggak tahu umur mereka berapa. Bisa ratusan ribuan tahun bisa. Setelah mereka jatuh ke dalam dosa, baru dimulai hitung hari pertama. Sampai 969 tahun manusia yang pertama itu turun ke sini lagi, pencemaran, kerusakan otak saya bilangnya. Kita manusia sekarang ini mencapai 120 aja udah orang dunia bilang alhamdulillah, kita bilang puji Tuhan, kita begitu ya. Kalau 120 tahun nggak pikun gitu, itu luar biasa. Mau seperti itu, kita belajar yuk untuk hidup tenang. Jangan sesuatu yang mengikat kita di dunia ini yang membuat kita nggak tenang. Apapun yang terjadi, terjadilah satu hal, Allah menyertai kita. Nah, baiklah yang ditanyakan oleh Ibu Yuli tadi, itu Tuhan ciptakan
hari ya, terang dan gelap ya. Supaya manusia bisa menghitung. Karena awal mula kan ayat 1 nggak ada yang bisa hitung hari waktu. Nah setelah Tuhan membaharui, menciptakan matahari, siang dan malam, kita sudah bisa hitung waktu. Ya segitu, mungkin kurang jelas. Berarti kalau menurutku kan misalnya pada saat Tuhan sudah menciptakan terang dan gelap ini, berarti tidak manusia dia bisa menghitung waktu. Berarti pada saat Adam diciptakan tuh berarti Adam tidak bisa menghitung waktu. Adam kan diciptakannya di hari ke-6. Iya, di hari yang sudah semua selesai kan. Nah, Ya, makanya kalau gini waktu itu kan Tuhan sudah menjadikan siang dan malam, sudah menjadikan Adam dan Hawa di Eden ya. Mereka boleh tinggal kapan aja selama-lamanya. Itu walaupun ada siang dan malam, mereka nggak punya waktu umur gitu. Karena selamanya. Berapa tahun ya Adam di dalam taman itu nggak ada yang bisa hitung ya kan? Karena mereka bisa tinggal selamanya di sana. Nah setelah mereka jatuh ke dalam dosa, barulah dihitung umur mereka dan berakhir umur Adam itu 969 kalau saya nggak salah, Kejadian pasal 5. Nah jadi siang dan malam itu bukan ya sebenarnya sih untuk menghitung waktu, tapi karena saat itu Adam tuh memang hidupnya aman di sana, dia nggak hitung waktunya. Jadi kita kan nggak tahu berapa lama ya Adam dan Hawa hidup di Taman Eden, itu nggak bisa, karena mereka dikeluarkan dari Taman Eden itu sudah tua, sudah besar gitu, sudah besar. Tapi sudah besar baru dihitung 1 tahun setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Sama kita sekarang juga, ketika kita ada di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, kita ada waktu. Ada waktu 15 tahun meninggal, ada waktu 17, ada waktu 70 tahun, ada waktu 100 tahun, ya enggak? Setelah kita mengenal bukan setelah kita mengenal dosa, memang kita hidup dalam dosa. Sekalipun dosa kita sudah diampuni, umur tuh tetap berjalan gitu. Tapi nanti kalau kita jumpa dengan Tuhan, yang dibilang di ayat yang kita baca 1-5 tadi, ya, di sana tidak memerlukan matahari, di sana tidak memerlukan terang, di sana tidak memerlukan lagi bulan. Berarti siang selamanya, artinya apa? Keselamatan kita bersama dengan Tuhan selama-lamanya di sana. Gak ada waktu lagi, gak ada umur lagi, gak menjadi tua, enggak. Hidup dengan Tuhan selama-lamanya. Apakah nanti Tuhan membuat negara baru, negeri baru, dunia baru? Itu nggak tahu saya, nggak ada di Alkitab kok. Yang ada Yerusalem baru itu gambaran surga. Jadi kalau kita masuk surga dalam keadaan begini, misalnya Yuli masuk ke surga dalam keadaan cantik, selamanya juga cantik, bahkan lebih cantik lagi, karena di sana nggak ada usia, semua sama, bukan sama bentuk mukanya ya. Kita kenal gak satu dengan yang lain? Jelas kenal. Kalau menurut Alkitab kita kenal satu dengan yang lain. Tapi di sana gak ada keinginan lagi, karena semua hidup dalam kemuliaan. Orang yang hidup dalam kemuliaan gak ingin kawin, gak ingin makan cap hai puyung hai gitu ya. Nah itu tujuan kita nanti. Kalau orang Buddha bilang nirwana, nirwana itu sebenarnya adalah sorga. Yang punya sorga itu Yesus. Jalan ke sorga itu Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada jalan ke sorga kecuali melalui Yesus. Maka kalau kita masih hidup, setidak-tidaknya kita rebut semua yang ada di sekitar kita untuk percaya Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara Tuhan. Rebut mereka untuk terima Yesus. Keadaan jahat, keadaan rusak seperti apapun manusia itu tetap berharga di hadapan Tuhan, karena Tuhan mati untuk manusia yang berdosa. Maka kita gak beda-bedakan, kamu kan bekas perempuan nakal gitu, kamu kan bekas pencuri, penjahat, pembunuh. Enggak. Ketika kita temui mereka, ketika kita jumpa mereka, kita katakan ada satu yang mau menyelamatkan mereka, ialah Yesus.
Berapa umur kita nanti di sana? Nggak ada umur lagi, itu namanya kekal. Sebenarnya Tuhan jadikan Adam dan Hawa itu untuk kekekalan. Tapi karena mereka berdosa, dibatasi dengan waktu, ya, dibatasi dengan usia. Untuk mengetahui usia mereka siang dan malam. Itu Tuhan menjadikan siang dan malam itu hari demi hari, ya, itu untuk kebutuhan hidup manusia kok. Karena Tuhan perbaiki sejak coba kita lihat tadi Kejadian 1 ayat 1 kan, pada mulanya Allah menciptakan. Tapi ketika Tuhan memperbaharui hari-hari, dia nggak bilang lagi pada mulanya. Ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Nggak bilang lagi pada mula, kan berarti memang bumi ini udah ada dan dirusak. Ayat yang kelima, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Nggak lagi bilang mula pertama loh, beda ya. Waktu Allah menciptakan mula pertama, tapi waktu Tuhan membaharui bumi ini dikatakan hari pertama, beda. Mula pertama itu sebelum ada, tapi hari pertama ini setelah ada mula pertama. Oke? Enggak, kalau kurang jelas boleh tanya lagi gitu. Tanya yang hal yang lain bisa. Ya boleh lah, asal ada yang menunggu. Kan Tuhan tidak menciptakan agama, ya kan? Nah, saya mau tanya, untuk di tanah Firdaus itu yang ada di orang-orang, apa maksudnya roh yang ada di dalam Firdaus itu orang-orang yang hanya yang kenal dengan Yesus saja, dan sedangkan agama yang kenal sama Yesus cuma agama Kristen. Agama yang lain tidak pernah, istilahnya nyinggung-nyinggung masalah Kristus adalah ya selain agama Kristen. Tapi kan dia belum nggak percaya bahwa Kristus Yesus itu menyelamatkan dia. Apakah di Taman Firdaus itu hanya orang yang percaya Kristus saja yang ada di dalam? Itu yang pertama. Yang kedua, apa tujuan Tuhan untuk membuat malaikat? Sedangkan malaikat itu yang merusak bumi, segala isi dunia ini. Oke, saya jawab ya sesuai dengan kita. Yang pertama tadi, apakah manusia di Taman Eden itu semua milik Kristus? Pada saat pertama kejadian itu Tuhan itu masih kita sebut dengan Allah pencipta, ya kan? Karena apa? Karena Yesus kan belum lahir. Sekalipun bahwa Allah atau Tuhan itu yang ada di Kejadian ini fase 1 dan seterusnya itu adalah Yesus. Tapi karena dia belum menjadi manusia, jadi masih dia disebut dengan kata Allah atau Tuhan, ya, atau Yehova dalam bahasa yang lain gitu, ya. Kalau bahasa Arabnya ya disebut Allah, itu memang hanya Allah. Dan saat itu nggak banyak orang di Taman Eden tuh. Eden itu ditempati cuma 2 orang, nggak ada orang lain, hanya Adam dan Hawa. Memang tujuan Tuhan Taman Eden itu untuk manusia, tapi karena pada saat awal Tuhan menciptakan Eden dan ditempati 2 orang inilah yang jatuh ke dalam dosanya, ya 2 orang ini. Jadi apakah mereka hanya percaya kepada Allah? Ya waktu itu jelas gak ada agama, baru 2 orang. Dan Allah mencipta mereka, yang memberi roh kepada mereka mengabdi, menyembah kepada Allah. Allah siapa? Allah yang ada di perjanjian lama sebenarnya Yesus, tapi karena dia belum lahir, belum disebut namakan dia Yesus, dia tetap Allah. Allah pencipta, Allah yang berkuasa, itu sebenarnya Yesus. Nah, lalu kita lihat di agama-agama lain, nama Yesus tuh nggak ada ya. Disebut Nabi Isa. Kalau di Muslim kan disebut Nabi Isa. Nah, sebenarnya Isa itu siapa? Kalau lihat kronologis kelahirannya, Isa yang mereka sembah itu adalah Yesus. Yang mereka lebih percaya kepada itu Muhammadnya, Nabi Muhammadnya. Bukan mereka sembah ya. Kenapa mereka percaya kepada Muhammad? Nah, seperti kita di dalam perjanjian baru, di contohnya ada Rasul Paulus kan.
kita lebih lebih percaya kepada Rasul Paulus gitu loh, bukan kepada Isanya. Jadi mereka anggap Isa itu seorang nabi, padahal seluruh keturunan nabi itu ada papa mama loh. Tapi Isa yang akhir di tengah-tengah mereka juga nggak ada papa dan nggak ada papa. Maksudnya adalah Allah yang turun ke rahim kan Maria, itu sama. Makanya ayat-ayat itu dalam mereka itu banyak membuat mereka tuh akhirnya menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus, karena mereka tahu Isa itu adalah Yesus yang tahu, yang terbuka pikiran dan rohnya gitu. Nah kalau di agama lain memang mereka nggak menceritakan nabi-nabi yang ada puluhan nabi dalam Alkitab, itu mereka nggak sebutkan. Nggak ada, mereka nggak percaya itu. Inti pertanyaan saya itu, apakah yang masuk di taman Firdaus itu orang yang percaya, hanya orang yang percaya dengan Yesus saja? Oh, setelah mati. Setelah mati kan? Yang masuk dalam Ya, hanya percaya Yesus. Hanya itu aja. Ya, di luar dari Yesus. Berarti di luar agama Kristen belum nggak bisa masuk. Enggak. Karena Tuhan Yesus bilang gini, ingat di kayu salib Tuhan Yesus bilang apa dengan penjahat di sisi kanannya? Hari ini engkau dan aku bersama-sama di Firdaus. Jadi orang yang percaya aja. Nah, kenapa Injil Kerajaan itu harus diberitakan sampai ke seluruh bumi supaya semua orang terima Yesus? Karena pemilik Firdaus, pemilik surga itu cuma Yesus. Maka Tuhan bilang, akulah jalan dan kebenaran, kan nggak akan sampai ke sana kalau nggak lewat Yesus gitu. Nah, kenapa Tuhan menciptakan malaikat? Saya pikir sama. Ini pandangan saya loh ya, versi saya. Waktu Tuhan menciptakan malaikat itu kan buat melayani Tuhan. Tapi setelah tercipta mereka melayani Tuhan dengan puji-pujian, pemimpin pujian mereka lah yang memberontak. Maka nggak heran kalau roh pemberontak itu ada di tengah-tengah dunia ini bagi setiap orang. Kita ini boleh maju tapi jangan berontak, saya bilang. Di perusahaan besar juga banyak nggak orang berontak? Banyak. Di perusahaan keluarga juga ada nggak yang berontak? Kalau sudah lihat perusahaannya maju, banyak. Di gereja banyak orang berontak, banyak. Nah, pemberontakan itu roh dari Lucifer itu, karena dia berontak di sorga. Dan di surga itu nggak boleh ada pemberontakan, maka Tuhan campakkan dia di bumi. Sampai bumi dia merusak lagi ciptaan Tuhan gitu loh. Kejadian 1 ayat 1 itu, ayat 2. Dirusak sampai gelap gulita, nggak ada apa-apa. Oke? Oh iya, Firdaus hanya tempat orang percaya, itu tempat penyimpanan roh orang mati. Misalnya contoh Pak Yosua ya, di Firdaus lah dia sekarang. Belum di surga, belum. Surga itu baru Allah sendiri sekarang dengan para malaikat. Yang memang Tuhan siapkan buat kita. Ada masa dan waktunya kok. Kalau misalnya kita udah kenal Yesus tapi ya masih belum sepenuhnya, pada saat meninggal apa ditempatkan di sana juga? Gini, kita ini menuai dosa bukan di sana nanti, enggak, di bumi ini. Jadi misalnya kita terbentur dengan apa ya? Coba pikir, itu dosa kita loh. Dosa kita, sengsara kita. Jadi kita alami di bumi ini, karena itu akhirnya kita diberi waktu dalam kesakitan, dalam penderitaan ya, penderitaan entah sakit, entah kesulitan itu dalam penderitaan itu akibat dosa ya. Tapi kemungkinan, kalau menurut Ibu, kemungkinan orang yang baru kenal tapi nggak sepenuh hati atau sepenuh jiwanya, berarti belum bisa masuk. Kalau meninggal belum bisa masuk ke taman Firdaus itu. Enggak, karena yang masuk ke Firdaus itu orang yang buka hati buat Yesus, yang mengaku Yesus maksudnya adalah belum, Tuhan. Maksudnya belum maksimal lah istilah kata, baru ya istilah kata suam-suam kuku atau apa gitu. Pada saat terakhir saya yakin orang itu menyerah dengan Tuhan, karena dia tahu roh itu menerangkan sendiri dengan dia. Oh, saya butuh Yesus karena saya sudah mau meninggal nih, contoh ya. Nah, makanya ada dikatakan apa, pemulihan terakhir kan. Kalau nggak COVID, saya itu paling senang dampingi orang yang mau mati, benar. Kalau waktu mereka mau menghembuskan nafas, saya maunya
jiwa saya, perasaan saya itu maunya dia tuh sendiri yang ngaku Yesus, walaupun dia nggak bisa ngomong lagi loh. Ya, kalau dia sudah ngaku Yesus aja dia udah selamat, karena Tuhan tuh nggak lihat dosanya. Maka Tuhan selalu bilang, dosamu diampuni. Tiap kali orang bertemu dengan Yesus, Tuhan Yesus bilang, pulanglah, dosamu sudah diampuni. Karena dosa yang membuat kesulitan hidup, dosa yang membuat penyakit dan sebagainya. Maka Tuhan bilang, dosamu sudah diampuni. Bagaimana dengan orang-orang yang gak sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Saya pikir pada detik terakhir, tapi jangan tunggu seperti itulah. Kalau masih ada waktu, kalau kita gak ada waktu lagi, detik terakhir kita mati, gak ada waktu, ya udah gak masuk surga itu, gak masuk ke Firdaus. Yang masuk ke Firdaus itu yang benar-benar dosanya sudah diampuni. Bagaimana saya sudah Kristen, tapi saya masih nakal gitu ya, masih nakal nih. Contoh saya aja nih, saya udah Kristen nih, saya masih nakal nih, masih suka nipu orang, masih suka ganggu suami orang, ganggu istri orang ya. Tapi pada saat terakhir saya bilang, Tuhan saya orang berdosa, tapi tetap Engkau Tuhan saya, ampuni saya. Pada saat terakhir dia minta pengampunan dari Tuhan. Tuhan bilang, hari ini kamu dan saya ada di Firdaus. Nah itu gambaran. Jadi jangan ingat yang lalu-lalu, nipu siapa jangan ingat-ingat deh, marah siapa nggak usah ingat-ingat deh. Ya, makanya kita perlu ibadah kan. Baharuilah budimu, Roma 12, dari hari ke hari. Nah itu yang dimaksud. Ya kemarin saya udah salah nih, ya udahlah kesalahan kemarin saya nggak ulangi lagi hari besok. Saya nggak ulangi lagi hari ini. Jadi makanya kita perlu ibadah dan kita perlu berdoa. Saya bilang lagu rohani itu setir, kenapa? Untuk menguatkan jiwa kita gitu. Jadi kita melupakan Tuhan aja, melupakan dosa kita, ya kan? Kita perlu beribadah supaya kita dibaharui dari hari ke hari. Tuhan memberkati kita semua. Waktunya udah singkat, waktunya udah jam 10, kita akan akhiri. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman yang sudah kita terima. Biar Ibu Yulia berdoa buat firman yang sudah kita terima pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak atas segala anugerah-Mu, atas segala berkat yang Kau curahkan dalam kami. Tuhan, pada pagi hari kami bersyukur ya Bapak, firman yang begini yang telah disampaikan Bapak, membuat kami lebih mengerti lagi Tuhan karena apapun kehendak Kau dalam hidup kami Bapak. Supaya Tuhan kami dalam hidup kami Tuhan, kami boleh senantiasa ya Bapak, kami boleh tetap setia Bapak, kami boleh menantikan Tuhan di usaha baru nanti ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan diberkati hamba Tuhan yang telah memberikan firman dari Bapak. Kau pakai Tuhan lebih hari lebih siaran lagi ya Bapak. Terutama Kau berkati Tuhan yang kesehatan yang baik ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur ya Bapak. Haleluya Yesus, amin. Ya, teruskan. Sehingga lebih boleh angkat dia. Persembahan boleh dijalankan. Silakan. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, resapnya seperti sungai di hatiku. Tuhan memberkati semua yang memberikan persembahan buat Tuhan. Ada yang mau saya doakan?
Yang ulang tahun siapa ini? Ada? Siwan. Oh, orangnya nggak ada tapi tetap kita doakan ya. Lain dari itu? Sudah? Minggu ini selesai. Oke deh, kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa buat Ibu Nur ya, yang lagi dalam keadaan sakit. Ada yang mau minta bantuan doa? Baik. Doakan mama saya hari Rabu kemarin di senggol motor. Nah kemarin Sabtu adik saya jatuh dari motor. Itu lumayan parah. Mama saya ininya disenggol ditabrak dari belakang, lalu terlempar jauh gitu ininya kebentuk di pohon. Nah adik saya dia duduknya sejak gitu di motor, pas pulang melayat ininya terbentuk kepalanya. Memang lagi di rumah sakit sih, lagi diinfus, tapi masih belum pulang. Adik saya sih yang parah kena kepalanya, kemarin itu muntah-muntah gitu. Jadi belum tahu nanti kalau misalnya kata dokter sih diinfus dulu, nanti kalau memang udah apa langsung dilangsung aja kakak itu bagian kepalanya gitu. Nama adikku Sonda. Sonda. Oke, kita berdoa ya. Tuhan tolong dia masih muda. Kita satukan hati. Bapa, kami percaya bahwa kuasa-Mu tak pernah berubah. Sekalipun iblis merusak hidup manusia, yang membuat damai sejahtera hilang, membuat sakit penyakit yang datang, kami berdoa saat ini Tuhan. Kami berdoa buat Sonda, kami berdoa buat mamanya yang mengalami kecelakaan. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Ini permohonan kami, biar mereka berguna buat kerajaan sorga. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami rebut mereka untuk masuk ke dalam kesehatan. Kami berdoa, jamah dalam nama Yesus Sonda, jamah dalam nama Yesus mamanya, sehingga dua-dua mereka mengalami pertolongan dari Tuhan dan memuliakan Tuhan di jalan hidup mereka. Dengan iman kami percaya mereka akan sembuh dan tertolong dan tanpa cacat. Tuhan tolong bungkus dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami satukan hati berdoa buat Ibu kekasih kami, Ibu Nur. Tuhan jamah dia yang dalam keadaan sakit, stroke. Dalam nama Yesus Tuhan jamah Ibu Nur. Dengan bilur-bilurnya dia merasakan doa kami saat ini dan merasakan tangan Tuhan menjamah dia. Dia akan sembuh di dalam Tuhan. Tuhan tolong, dia tidak sendiri tapi ada Tuhan yang menyertai jalan hidupnya, menyertai kemanapun ia berada. Obat-obat yang dia makan Tuhan berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami berdoa buat anak kembar kami, anak dari Willy, Jen. Tuhan tolong jamah mereka, segala penyakit yang mengganggu mereka dalam nama Yesus. Tuhan bersihkan bakteri-bakteri yang mengganggu. Mereka boleh sehat untuk memuliakan Tuhan. Beri kekuatan kepada Jen untuk Tuhan pakai. Dan berkati Willy Tuhan dengan kekuatan dari Tuhan sendiri. Terima kasih banyak Tuhan. Seluruh kami yang hadir hari ini menyatukan doa kami buat Cilen. Tuhan jamah dia. Kemarin hari jadi Cilen, berkati dia di usia yang Tuhan berikan kepadanya menjadi dewasa, sehingga ia dewasa berpikir, dewasa di dalam rohnya di hadapan Tuhan. Ia kuat menghadapi semua. Lindungi dia daripada yang jahat, kuasai hidup dan langkah-langkahnya, biar dia dapat menikmati hidup bersama-sama dengan pemberian berkat dari hari ke hari dari Tuhan sendiri. Kesehatan dan kekuatan menyertai dia. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, seluruh jemaat yang hadir, baik yang mengibadah melalui online karena situasi pandemi yang belum aman. Tuhan tolong berkati seluruh jemaat Tuhan di rumah-rumah mereka, dan berkati seluruh mereka yang hadir hari ini. Tidak ada satupun yang luput dari pertolongan dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami percaya Tuhan memberkati para pelayan Tuhan, baik Ibu Cindy yang liturgis, Neti Singer, Willy Musik, berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan yang menjalankan LCD, bahkan yang nanti akan membuat video ibadah. Tuhan berkati Rina dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak. Sebentar kami akan pulang. Kami percaya
Tangan Tuhan memberkati kami semuanya. Karena itu jemaat yang Tuhan kasihi, angkatlah hatimu dan tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan menurunkan berkat bagi hidupmu. Diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keluar masukmu, diberkati keluargamu, dan Tuhan memberikan kepadamu damai sejahtera di dalam kuasa Roh Kudus yang menyertai saudara sekalian hari ini sampai Maranatha di dalam nama Tuhan Yesus. El Shaddai, El Shaddai. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati semua kita.